hadir dan memberikan kita beberapa perspektif terkait dengan isu yang belakangan ini meramaikan dunia persilatan kita. Tentunya beberapa hal penting tadi dikemukakan, dan beliau juga yang lebih penting adalah beliau izin mengundurkan diri dari forum karena baru selesai menghadiri hajatan Maulid. Beberapa hal misalnya tentang bagaimana kita harus bersikap, kemudian bagaimana Islam memandang penggambaran terhadap Nabi secara fisik itu sudah terjawab tadi. Namun untuk lebih interaktif, kami silakan pada kawan-kawan untuk sebelum nanti kita bacakan beberapa pertanyaan dari kawan-kawan di Facebook juga. Teman-teman yang ada di forum ini, ya, yang sudah angkat tangan yang terlihat jelas Ustadz Hasan dari Jakarta. Saya semangat ini. Semangat saya ini karena udah terlalu lama nggak diskusi nih. Halo Ustaz, sehat nggak? Ntar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, yang saya hormati Direktur Kopi Revolusi ya. Udah lama kita sejak corona ikut juga kena prahara ini kan, grup ini. Ya. Apalagi setelah kena prahara cinta itu, Masya Allah, luar biasa. Mazbuh bainal fakhizain kan. Luar biasa, tumbang juga dia. Mohon maaf, ini jangan ada yang merasa risih lah. Saya biasa aja ngomong ini. Dari tadi pada serius semua sih. Baik, yang saya hormati juga Kanda Dr. M. Sya'roni Rofi'i, tetangga ini di Depok ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bakar-bakar ayam nih di pesantren. Saya punya banyak ayam ini. Kalau ke rumah kita potongin. Ya. Siap, Ustaz, siap. Diusir COVID ini, doakan diusir dulu, Ustaz. Di COVID tidak pergi-pergi nih. Ya, yang saya hormati Bajang Mulia ya, Dr. Said Muhammad, sehat selalu ya. Tambah silet aja ini kajiannya ya. Masya Allah, saya senang dengar dari tadi tuh nambarannya. Kemudian kawan-kawan yang lain ada Bang Ahyaros, ada Salim dan kawan-kawan yang lain, mobil khusus akhi Tuan Guru Dr. Aziz yang benar-benar padat hari ini. Beliau padat dan tentu ya itu juga merupakan karunia yang luar biasa ya, terutama bagi kita ini. Yang apalagi yang ini, alhamdulillah ya, kalau di Jakarta, di Depok mobil khusus kita bermajelis itu sudah lama ya, udah 2 bulan yang lalu udah kita tinggalkan. Jadi jangan heran maksudnya ketika ada kedatangan Habib Rizik Syihab itu kemudian orang sudah tidak mengindahkan protokoler, itu memang sudah lama itu ya. Sudah lama di kami di sini tuh udah bermajelis itu udah lama. Dan di lingkungan para habaib ya, kebetulan saya tiap minggu sama mereka juga ya, sama beliau-beliau itu bermajelis ya, dengan beberapa kiai-kiai muda NU juga kita bersinergi untuk dakwah ini, dan alhamdulillah baguslah untuk Jakarta. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ini tadi ya, terkait pertama saya mulai ini menggelitik dari nama aja sih. Macron itu kan isim zaman wal makan. Kebiasaan saya nih. Isim zaman wal makan. Jadi jadi tempat corona atau ya tempat corona lah paling tepat. Dari dirinya itulah virus ya. Virus itu kemudian menyebar dan kemudian membuat ya, ibaratnya ini Macron sama corona ini jadi dua isu yang berjalan bareng-bareng gitu ya, dengan tentu isu kalau corona kan ya dengan
dengan obat dan lain sebagainya lah. Kalau karikatur ini kan dengan kajian wacana dan lain sebagainya. Ya ambil sisi lain lah kalau saya melihat setiap isu wacana selalu ada sisi positif, sisi negatifnya. Kalau kita mau lihat dua sisi itu ya, selalu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tapi kalau kita lihat memang seperti yang disampaikan oleh Dr. Sya'roni Rofi tadi, bahwa Perancis ini kan menganut paham sekularisme ya, bahkan sekularisme ekstrim ya. Menurut saya sekularisme ekstrim kalau sudah mulai menyentuh simbol-simbol agama tertentu yang kalau kita baca sejarah itu tidak hanya menyentuh ya masyarakat Muslim saja, tapi juga menyentuh masyarakat non-Muslim seperti Nasrani dan Yahudi. Saya kira ini barangkali sekaligus meminta tanggapan dua pemateri nanti. Apakah ini memang benar-benar hanya untuk Muslim sekularisme? Artinya pelecehan ya simbol itu apakah hanya sekedar untuk orang Islam? Tapi dalam beberapa pembacaan saya itu juga di Eropa itu kekerasan itu tidak hanya menimpa Muslim tapi Nasrani juga, Yahudi juga kalau berbicara konteks sekularisme ekstrim tadi. Ini yang pertama ya. Yang kedua terkait pandangan saya pribadi tentang saya sebenarnya nambah-nambah dikit lah tadi. Ada beberapa hal menarik disampaikan oleh Tuan Guru Aziz tadi itu terkait tentang bagaimana kita menyikapinya ya, tentang pemboikotan dan lain sebagainya. Jadi saya mengutip lah pidatonya Habib Ali Jupri yang menyampaikan juga pernyataan sikap dari Habib Umar bin Hafiz ya, yang pernah berkunjung ke Pancor tahun 2005 lalu, yang saya pribadi yang waktu itu jadi ketua Senat Ma'had ya, yang nyambut beliau waktu itu tahun 2005 itu mengatakan bahwa pemboikotan itu tidak hanya sebatas produk-produk atau ekonomi. Kalau itu tidak terlalu ini. Kalaupun menurut Kanda Sya'roni itu cukup sangat berpengaruh ya kalau pada sektor ekonomi. Tetapi lebih pada pemboikotan akhlak ya, ibaratnya pemboikotan produk-produk Prancis atau negara Eropa yang lebih pada perusakan moral ya, perusakan akhlak anak-anak muda Islam. Kalau tadi pagi saya nyetel ada radio dakwah itu, bagaimana kemudian orang-orang sekarang ini membuat aplikasi yang menyebabkan muslimah kita itu mulai dari kota sampai pelosok desa itu harus menari-nari, memperlihatkan auratnya, bahkan memperlihatkan lekuk tubuhnya di depan aplikasi-aplikasi yang mereka ciptakan. Saya kira ini yang perlu kita boikot ya. Kalau selain produk-produk yang tadi itu loh, produk-produk yang sifatnya al-aklu wasyurbu wal mat'am, al-aklu wasyurbu misalnya, atau sebatas, tapi yang perlu diboikot itu adalah syahwat ini. Jadi aplikasi dan lain sebagainya. Akhlak lah kalau bahasanya tadi. Saya kira ini tambahan dari saya, jadi saya hanya ingin menyampaikan apresiasi acara ini luar biasa. Mudah-mudahan ada follow up lagi ya. Sebenarnya yang lagi menarik sih saya menunggu-nunggu ini kira-kira kita ada ruang nggak untuk membicarakan pernyataan TGB kemarin tentang islah itu kan. Saya juga ingin menanti-nanti nih. Kayaknya itu lagi hangat-hangatnya juga itu. Kalau anak-anak muda ini bicara tentang itu kan dalam konteks kita ya, anak-anak muda saya kira menarik. Saya nunggu itu justru. Ya saya menunggu itu, mudah-mudahan minggu depan ini bisa. Ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa terrealisasi ya. Udah ada pembicara langsung di sini kan. Kita bikin lah. Masa hanya di dunia Facebook ya, masa hanya di dunia Facebook itu dibicarakan, sementara anak muda cerdas ini tidak membicarakan atau menyambut wacana itu atau apalah namanya. Jadi cakep ya acara malam hari ini. Dan tambahan saya itu kalau bisa mungkin ditambahkan penjelasan apakah ibaratnya ya sekularisme ekstrim ini hanya berlaku untuk Islam. Bagaimana dengan misalnya ada beberapa pernyataan juga, misalnya kayak di sini
ada Kiai Yahya ya Sakup mengatakan juga ini berlaku juga untuk orang Nasrani, orang Yahudi. Dan tadi diperkuat lagi sama Tuan Guru Aziz, ini bukan hal baru ya, sejak dulu memang kekerasan-kekerasan yang langsung kepada Nabi secara langsung pun itu berlaku ya. Apalagi sekarang ketika beliau sudah tidak ada. Namun sikap kita jelas ya. Kita harus ada sikap yang kita memang ambil, dan sikap saya ini mempelajari dan terus mempelajari. Itu saja sih sikap saya. Sehingga yang lahir akhlak ini sebagai wujud jawaban kita. Kalau ya merusak, saya kira bukan akhlak yang dicontohkan kepada kita. Ya, semangat terus Kanda Sya'roni, Kanda Said dan yang lain-lain untuk berdiskusi ya. Kita ini kurang diskusi nih Nahdlatul Wathon ya. Semakin banyak yang berdiskusi ini semakin cerah masa depan Nahdlatul Wathon. Jadi nggak boleh ada yang merasa gimana gitu loh kalau anak-anak mudanya sering berdiskusi. Harus diapresiasi kalau menurut saya. Jakarta siap selalu menjadi tuan rumah untuk acara-acara diskusi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini juga pertanyaan dari Kanda Hasan tadi, juga agak mirip ya dengan pertanyaan yang lewat kolom inbox tadi di Facebook, terkait dengan apakah memang permusuhan terhadap agama yang dilakukan oleh Prancis itu memang apakah hanya terjadi pada Islam atau pada semua aliran atau semua agama. Mungkin yang pertama, yang lebih ini dulu ya. Siapa? Kak Said mungkin ya? Atau silakan Ustadz Said dulu, Dr. Said dulu. Dr. Sya'roni sebetulnya yang lebih paham isu ini. Oke, dipersilakan ya, saya sedikit saja nanti ditambah korek. Dr. Sya'roni, senior kita Jakarta. Terima kasih. Menarik tadi apa yang ingin diperjelas oleh Ustadz Hasan tentang apakah ini berlaku hanya untuk komunitas muslim. Sebetulnya tadi sudah saya sempat sampaikan dan Anda Sya'roni juga menguatkan itu. Di sana. Charlie Hebdo ini kan memang menjunjung tinggi kebebasan pers dalam bingkai laicite, sekularisme Prancis yang keras, yang ekstrim lah bahasanya. Jadi sebetulnya sasarannya semua kelompok yang dianggap mapan, baik itu agama, pemerintah, dan seterusnya. Jadi semua simbol agama pernah diperolok-olok. Kalau ngecek di internet banyak bagaimana mereka membuat karikatur paus, karikatur orang-orang yang dianggap suci sakralkan, itu semua diejek sama Charlie Hebdo ini. Nah, tetapi persoalannya ketika itu menyangkut Islam, ini tidak bisa lepas dari persoalan colonial bias itu. Bagaimana memori kolektif orang Islam tentang kolonialisme. Jadi kan Prancis ini menjajah negara-negara Muslim, tadi disebutkan Afrika Utara, seterusnya. Nah, sentimen masa lalu dari proses sejarah kolonialisme ini masih membekas dalam dunia orang Islam. Jadi ketersinggungan orang Islam itu akhirnya menjadi semacam duka yang ganda. Pertama, mereka pernah dijajah. Kedua, simbol yang dianggap suci, yang disakralkan, yang begitu dimuliakan, kemudian dilecehkan kembali. Nah, ada lapisan-lapisan duka yang dalam begitu dalam mindset umat Islam. Ini yang menyebabkan ada reaksi yang begitu merata lah di kalangan umat Islam. Nah, sementara misalkan kalau Katolik kemudian Yahudi dikarikaturkan, diparodikan secara satir oleh Charlie Hebdo itu, nah secara historis dua agama ini kan jauh mendahului agama Islam. Dan iklim kebebasan berpendapat di dua komunitas agama ini saya pikir sudah lebih dewasa. Jadi kita agama yang paling muda, punya kultur dan cara berpikir yang berbeda dengan dua komunitas agama itu, ya wajar saja kita cepat tersinggung, bereaksi, dan seterusnya. Nah, kalau di dalam tradisi kekristenan misalnya Katolik, mereka sesama agama, sesama komunitas kan
punya sejarah munculnya Protestan itu kritik terhadap Katolik. Maka muncullah Protestan. Nah, jadi dinamika kedewasaan dalam tanda petik ya beragama itu dalam tradisi Kristen lebih tua, lebih dewasa daripada kita. Jadi wajar misalkan meskipun ya kelompok Kristen mungkin tersinggung, Katolik tersinggung, tetapi reaksinya tidak semasif apa yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, salah satunya menurut saya ya faktor sejarah itu. Mereka sudah lebih dulu ada, kemudian ada pergolakan internal yang cukup membuat mereka ini kuat dengan segala kritik itu. Ya Protestan itu mencaci maki Katolik begitu luar biasa karena tradisinya yang sangat feodal, yang sangat monarkis secara genealogi keagamaan. Jadi mereka akhirnya sudah terbiasa dengan itu. Yahudi juga sudah akan tua juga. Nah, ya yang menjadi masalah kan persoalan cara pandang Barat ini ingin dipaksakan kepada cara pandang Timur. Ini new kolonialisme ini masih terjadi dalam tatanan dunia. Saya ingat satu buku yang ditulis oleh filsuf bahasa linguis sebetulnya Chomsky yang How the World Work, bagaimana dunia ini bekerja. Jadi memang tatanan dunia ini kan sekarang ini nanti Bang Syaroni yang lebih detail soal ini. Dipegang oleh beberapa aktor penting, kemudian yang men-setting bagaimana dunia ini harus diatur. Makanya Indonesia ikut-ikutan heboh bicara politik, Amerika bicara kemenangan siapa itu Joe Biden, Kamala Harris dan seterusnya. Orang Indonesia tidak bangga kita pernah lebih dahulu punya Megawati, tapi mereka lebih heroik ketika melihat Kamala Harris naik. Kita punya Puan Maharani yang satu-satunya perempuan pertama jadi ketua MPR dalam sejarah Indonesia, tapi para feminis Indonesia biasa aja. Tapi ketika Kamala Harris, karena dia imigran keturunan India, bapaknya Jamaika, kemudian jadi wakil presiden pertama dalam sejarah Amerika, orang heboh. Nah, saya pikir itu faktor yang menyebabkan reaksi kita agak-agak dalam tanda petik keras. Masa lalu tentang kolonialisme itu masih melekat dalam negara-negara pasca kolonial, ya Indonesia, ya Timur Tengah, jajahan Prancis dan seterusnya. Kalau Katolik Yahudi diejek oleh Charlie Hebdo itu mereka tidak pernah terjadi. Secara ras mereka sama misalnya yang hidup di Prancis. Secara kultur dan budaya mirip. Tetapi kita umat Islam, cara berpikir berbeda, kultur berbeda, sensitivitas keagamaan pun juga pasti berbeda. Intinya dalam situasi ini saya masih memegang teguh apa yang dikatakan Huntington tentang the class of civilization itu masih punya benih untuk kembali meledak kalau misalkan tatanan dunia ini masih ada benturan-benturan semacam itu. Saya pikir konteks pemahaman saya melihat kasus ini di situ, saya pikir, Ustaz Hasan. Terima kasih, nanti lebih lengkap ditambahkan Bang Syaroni. Silakan, Pak Dr. Syaroni. Ya, saya menambahkan aja ya, tadi sudah dijawab. Jadi memang kalau kita lihat track record atau rekam jejak publikasi Charlie Hebdo yang kena serangan tidak hanya Islam ya, jadi agama lain seperti Yahudi, Kristen juga dapat serangan begitu. Namun yang membedakan adalah reaksinya. Ya, jadi kalau Yahudi kemudian Kristen reaksinya datar-datar saja gitu ya. Kemudian kalau komunitas Islam lebih masif dan militan gitu. Itu juga menunjukkan ada pergeseran ya. Jadi militansi beragama di era modern ini skornya berbeda-beda ya. Jadi orang Islam itu skornya masih levelnya 100 begitu ya. Tapi kalau Yahudi kemudian Kristen itu mungkin sudah mendekati 60 gitu ya, 50-60 begitu. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam di Eropa itu sedang mengalami perkembangannya begitu. Terbukti untuk statistik 2019 saja Islam itu menjadi agama yang
tumbuh paling pesat di Eropa begitu. Itu paling cepat. Makanya yang seperti saya katakan di awal, di satu sisi masjid-masjid itu membludak, di sisi lain gereja-gereja itu kehilangan jamaahnya. Gitu. Artinya pengikut Kristen kemudian Yahudi itu tidak lagi militan. Kalaupun agamanya dibully, ya biarin aja lah. Gitu. Nah, kalau orang Islam ini masih militan, sangat cinta terhadap agamanya begitu. Nah, kemudian sisi lainnya juga yang perlu dijadikan catatan, memang ada dampak dari kultur, ya. Jadi memang orang Eropa sudah akrab dengan Kristen kemudian Yahudi begitu. Jadi Kristen dan Yahudi itu merupakan tradisi yang sudah tradisi keberagaman yang sudah lama tumbuh di sana begitu ya. Jadi orang Prancis sudah mendengar kata Kristen kemudian Yahudi itu sudah sangat lama. Kemudian Islam ini posisinya di telinga mereka adalah sesuatu yang baru begitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di Prancis itu Islam hadir karena ada migrasi dari Timur Tengah ke sana. Jadi akhirnya menjadi diskurs. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua adalah di level pertarungan wacana, memang posisi komunitas Muslim itu agak lemah jika dibandingkan dengan yang lain. Ini karena penguasaan atas kapital. Ya. Kapital di sini maksudnya orang Islam itu belum menjadi penguasa sektor-sektor strategis. Ya. Misalkan ketika bicara tentang isu-isu Semitism, ya, Semitism itu kan menyerang Yahudi begitu ya, mengangkat isu Israel atau Yahudi dan seterusnya, itu dengan sendirinya nanti akan terkena undang-undang antisemitism itu secara formal ya. Kemudian di level controlling sosial media mainstream seperti Facebook, YouTube, kemudian ya sebutlah Facebook gitu ya. Facebook itu kan pemiliknya Mark Zuckerberg, dia Yahudi begitu. Jadi kalau ada isu-isu yang kira-kira mengangkat atau menyerang Yahudi, itu nanti akan kena sensor gitu. Tapi kalau yang kena isu Islam itu tidak berlaku yang namanya sensor begitu. Itu menunjukkan bahwasanya penting bagi orang Islam itu juga untuk mencapai level tadi ya. Tadi Ustadz Tuan Guru Hasan juga menyatakan gitu ya. Jadi kita ini posisinya kok selalu menjadi konsumen gitu ya. Orang bikin TikTok, jamaah kita yang goyang-goyang begitu ya. Mereka yang meraup untungnya itu mereka begitu. Kemudian ketika kita marah-marah gitu ya, kita posting di Facebook, marah-marahnya di Facebook boykot di Facebook, nanti yang dapat iklan ya Facebook begitu ya. Orang Yahudi lagi yang dapat gitu. Sementara orang Islam ini ya posisinya ya sebagai pelengkap penderita saja ya. Jadi posisinya dibully, setelah itu ketika dia marah iklan itu lari ke Facebook atau pemilik modal gitu ya. Itu siklus yang kita hadapi saat ini. Maka dari itu mulai saatnya kita melakukan boykot permanen begitu ya, seperti yang dikatakan Tuan Guru Zulkarnain tadi. Ya, jadi boykot itu jangan musiman, nunggu dibully dulu baru boykot gitu. Kenapa kita tidak melakukan boykot yang terstruktur, sistematis dan masif ya, seperti slogan kampanye Prabowo dulu. Jadi kita memboikot itu dalam arti kita memiliki tawaran alternatif gitu ya. Misalkan sekarang urusan kemandirian ekonomi gitu ya. Yang hal-hal yang sederhana saja, tiap hari kita itu minum Aqua ya. Aqua itu kan perusahaan Danone. Danone itu Prancis. Jadi kalau di Lombok itu tiap hari Aqua itu menyedot air-air yang ada di Narmada, kemudian di mana lagi itu? Di kampungnya Ustadz Hasan ya. Jadi air itu milik kita gitu ya, dikemas orang Prancis kemudian dijual ke kita coba. Uangnya itu lari ke Prancis. Jadi kan yang sederhana saja begitu. Jadi air yang menjadi milik kita itu dijual ke kita. Kan
ini sesuatu yang melawan logika umum gitu. Ini yang harus diboikot sebetulnya. Kenapa misalkan kita tidak membuat merek baru gitu ya? Narmada ada, tetapi kok air Narmada itu belum nyampe nasional gitu ya. Di Lombok saja kalah bertarung. Dan Narmada itu saya tidak tahu investornya. Jadi Ustadz Hasan, Tuan Guru Hasan harus membeli sahamnya ini. Atau jangan Narmada lah ya. Saham Aku aja langsung. Beli saham Aku aja lah langsung. Ya, saya kira itu ya jawaban saya, Ustadz. Makasih. Ya. Bukan Narmada namanya, tapi Nurmada. Ya, terima kasih atas jawaban dua materi tadi terkait dengan bagaimana kemudian sebenarnya yang terjadi di sana. Mungkin tinggal satu pertanyaan aja ya. Soalnya sudah di Lombok sudah hampir jam 11 lebih. Waduh. Kanda? 10. Jam 11 lebih sudah. Jam 10 di sini. Ini terkait dengan pada pertanyaan tadi lewat chat terkait dengan bagaimana kira-kira hubungan dunia Barat dengan Islam pasca kejadian ini, apakah terjadi semacam tarik ulur lah begitu. Ini untuk Bang Dr. Saroni, kemudian untuk Bang Said terkait dengan kultur Prancis yang memang bisa dibilang anti agama lah ya, karena sejarah Prancis memang sejarah perlawanan terhadap agama. Bagaimana kemudian umat Islam seharusnya di sana dengan kultur yang sangat kontras sekali, kemudian bagaimana umat Islam seharusnya beradaptasi di sana. Saya misalnya mengikuti diskusi yang diselenggarakan NU misalnya, salah satu pembicaranya mengatakan bahwa umat Islam harus bisa beradaptasi dengan kultur di sana seperti umat Islam di Indonesia. Kalau saya pribadi kan melihat ini berbeda, karena umat Islam di Indonesia kan memang lahir di Indonesia, tidak seperti umat Islam yang ada di Prancis yang memang mereka rata-rata imigran Timur Tengah. Nah, bagaimana kemudian mereka harus bersikap sebenarnya untuk bisa beradaptasi dengan kultur Prancis yang sangat sekuler. Itu mungkin Bang Saroni dulu yang menjawab tentang masa depan hubungan Timur dan Barat nih pasca kejadian ini. Ya, masa depan hubungan Islam dan Barat pasca kejadian. Memang untuk kejadian yang kemarin gitu ya, itu pasti negara Barat tidak ingin ikut gerbongnya Macron gitu ya, karena kalkulasi negara-negara lain akan melihat dampak ekonominya begitu ya. Jadi saya kira negara-negara Barat akan tetap menjadikan Islam atau negara-negara Muslim ini sebagai mitra gitu ya. Misalkan kalau kita lihat Joe Biden gitu ya, ketika dia ingin mengalahkan Trump, Joe Biden itu merangkul kelompok Muslim dan komunitas-komunitas minoritas begitu. Joe Biden juga tampil di media dengan mengutip hadis-hadis Nabi gitu ya. Itu kan gestur yang simpatik terhadap Islam gitu. Nah, oleh sebab itu saya kira masa depannya nanti itu akan dilihat G2G ya, maksudnya hubungan satu negara dengan negara lain ya. Tidak akan general gitu ya. Jadi tidak Barat berbenturan langsung dengan negara-negara Islam, tidak demikian, tapi akan dilihat case by case. Misalkan Prancis versus siapa begitu ya, maka nanti posisi Prancis akan mendapatkan penanda ya bahwasanya Prancis telah gitu ya, Macron telah melakukan kesalahan
negara-negara Muslim akan memberikan cap kepada Prancis dan Macron gitu ya. Jadi kalau dengan orang ini kita harus hati-hati, tetapi dengan yang lain tidak apa-apa. Itu yang akan terjadi. Dan tentu saja dengan kejadian ini negara-negara lain atau negara-negara Barat akan berhitung bahwasanya apa yang dilakukan oleh Macron itu akan merugikan mereka gitu ya. Jadi negara-negara Barat ini kan dia industrialis, dia sangat rasionalis, dia berpikir sebisa mungkin segmentasi pasar atau konsumen-konsumen di Timur Tengah itu tidak melakukan boikot. Jadi mereka pasti akan melihat bahwasanya orang Islam ini sekarang sudah mulai lebih cerdas dalam merespon sebuah isu begitu ya. Kalau dulu kan respon umat Islam ini kalau ada kejadian yang menyerang Nabi Muhammad, responnya adalah melakukan demonstrasi di kedutaan dan macam-macam. Tapi sekarang boikot itu adalah kata-kata yang ditakutkan oleh negara-negara Barat begitu. Jadi pengusaha-pengusaha Timur Tengah itu menunjukkan gestur melalui sosial media, dia membeli produk Prancis kemudian membuangnya. Itu kan gestur yang sangat ditakuti. Maka negara-negara Barat pasti akan pragmatis nanti ya, akan melihat bahwasanya negara-negara Islam atau umat komunitas Muslim seluruh dunia akan menjadi faktor yang akan mereka pertimbangkan, dan ada hikmahnya begitu ya. Mereka akan lebih berhati-hati karena komunitas Muslim ini kalau dia kompak itu akan menjadi bencana bagi mereka kalau rata-rata menyuarakan boikot. Itu dari saya, Pak Moderator. Oke, terima kasih. Belum ke ada satu hal lagi nih, Bang Saroni. Ya. Dengan antara Barat ke depannya. Apakah dengan kejadian ini posisi negara-negara Islam ini akan semakin lebih powerful lah di dunia Barat? Bagaimana Sida melihat itu? Ya, tentang prospek gitu ya, prospek negara-negara Islam menjadi semakin powerful itu juga tergantung ininya ya, state by state ya, tidak bersifat general begitu. Jadi ketika isu ini menggelinding, memang responnya kan berbeda-beda ya. Misalkan Turki dengan Erdogannya konsisten ya melakukan respon balik gitu ya. Kemudian Malaysia meskipun itu tidak resmi, Mahathir menyuarakan respon yang keras juga gitu. Kemudian Indonesia ya meskipun di gerbong terakhir tapi bersuara gitu ya. Minimal bersuara begitu ya. Itu akan menjadi pertimbangan juga. Tapi secara umum saya melihatnya negara-negara Islam ini belum cukup modal untuk menjadi kekuatan yang superior ya, karena negara-negara Islam atau negara-negara Muslim memiliki kecenderungan untuk berjalan sendiri-sendiri ya. Kalau misalkan komunitas Islam ini bisa jalan bersama-sama, mungkin dia akan menjadi kekuatan yang akan ditakuti gitu. Tapi kalau lihat kenyataan dalam beberapa kesempatan gitu ya, di Timur Tengah, negara-negara Arab satu persatu itu seperti berkhianat terhadap komitmen bersama ya. Misalkan Uni Emirat Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel gitu ya. Setelah itu Bahrain, terus Sudan. Itu kan seperti grup WhatsApp yang membocorkan komitmen gitu ya, membocorkan rahasia bersama gitu. Kita sepakat untuk membela Palestina, tapi ketika diiming-imingi sesuatu oleh Trump, dia mengambil dulang sendiri gitu ya, jamaah ditinggalkan, dia membawa dulangnya sendiri-sendiri. Nah, itu menjadi masalah. Iya, jadi sebisa mungkin kan kita ya satu dulang untuk semua kira-kira gitu. Jangan sampai diimingi satu dulang
satu pergi, yang lain ditinggalkan. Nah, jadi modal umat Islam itu sebetulnya kekompakan. Nah, itu yang belum terlihat. Jadi kalau umat Islam itu kompak, negara-negara Muslim itu kompak, pasti dia akan menjadi kekuatan yang mumpuni ya. Jadi Iran punya nuklir, Arab Saudi punya minyak, begitu ya. Qatar punya maskapai, punya Al Jazeera, kemudian punya PSG juga. Jadi punyanya banyak lah, kira-kira gitu. Apa nih? Tapi yang menikmati orang lain karena kita belum kompak. Report. Gitu. Oke, terima kasih pada Bang Dr. Saroni yang sudah memaparkan beberapa hal terkait dengan pertanyaan tadi, terkait masa depan hubungan Timur dan Barat. Ya, walaupun ini duka lama lah ya, yang kembali ini muncul. Selanjutnya, Bang Dr. Said, kami persilahkan untuk merespon pertanyaan tadi dari. Oke, baik. Terima kasih, Mas Moderator. Pertama, soal sekularisme, apakah anti agama tadi? Saya ingin menjawab tidak. Sekularisme sebetulnya ingin menempatkan ruang publik itu netral dari agama-agama. Itu konsep fundamentalnya dari apa yang kita sebut dengan sekularisme. Jadi agama-agama itu harus berada di bawah aturan-aturan negara. Nah, makanya dalam konteks Indonesia dulu Cak Nur pernah disalahpahami banyak orang soal sekularisme, sekularisasi itu. Bahkan banyak yang ingin memfatwamatikan Cak Nur gara-gara statement itu. Nah, Cak Nur sebetulnya ingin menggagas itu dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia karena Cak Nur melihat saat itu ada politisasi agama. Makanya Cak Nur bilang partai Islam no, Islam yes, partai Islam no. Itu konteks sekularisme sebetulnya adalah menempatkan agama di bawah aturan-aturan kebijakan publik negara. Nah, tetapi yang menjadi kritik tentang sekularisme terutama di Eropa ya, termasuk juga Perancis, apa yang sudah saya tulis kemarin bahwa sekularisme kan terutama di Perancis ya, mereka ini kan menempatkan diri sebagai lokus pencerahan, renaissance itu enlightening, orang-orang sudah tercerahkan. Nah, tapi persoalannya adalah mereka kemudian juga tidak cukup ramah dengan apa yang disebut Bang Saroni dengan multikulturalisme itu. Nah, ini menjadi semacam tanda tanya. Al-Asad pun mengkritik bahwa sekularisme itu adalah sesuatu yang muncul dalam tradisi peradaban Barat yang tidak boleh menjadi universal diterapkan ke negara-negara Timur. Itu memang khas punya Barat dan secara kultur Timur tidak bisa menerima sekularisme itu sepenuhnya seperti apa yang terjadi hari ini. Nah, soal yang kedua tadi soal Dani sempat menyinggung di sana kan ada istilah kalau tidak salah itu Islam de lumière, apa itu bahasa Prancisnya, lumière tulisannya itu. Islam pencerahan. Jadi orang-orang di Prancis katanya ingin melihat komunitas Muslim di Prancis itu tidak terhubung dengan komunitas Islam di luar iklim atau milieu di Prancis itu. Jadi orang Islam di Prancis berislamlah secara Prancis dengan berbagai dinamika di Prancis, kebudayaan Prancis. Tetapi analogi keliru itu saya anggap analogi keliru. Kita punya Islam Nusantara, misalnya punya Islam berkemajuan. Kita kan orang pribumi, orang Nusantara yang sekaligus beragama Islam. Tetapi di Prancis ini menjadi sesuatu yang sulit karena yang Muslim di Prancis adalah sebagian besar adalah orang-orang imigran yang bermigrasi dari Timur Tengah, dari Afrika, kemudian hidup di Prancis dalam satu kebudayaan berbeda. Tetapi boleh jadi seperti analisis Bang Saroni, dari gelombang imigrasi pertama, ketiga, keempat, dan seterusnya nanti orang yang Muslim yang sudah lahir di Prancis, hidup dalam kultur dan iklim kebudayaan Prancis, bisa jadi pelan-pelan mungkin berislam dengan gaya Prancis.
kita tahu tadi disebut Zinedine Zidane yang sudah berislam dengan ya tidak setaat umat Islam di Indonesia atau di Timur Tengah. Tetapi jangan salah, tragedi Zidane menanduk Materazzi itu soal Islam yang disinggung oleh Materazzi selain mencaci maki keluarga atau ibunya saat itu. Piala Dunia tahun berapa itu? Saya lupa Dani. 2000 berapa? 2006 ketika menanduk Materazzi. Jadi militansi orang Islam sebetulnya meskipun dalam praktiknya beribadah kurang beribadah, amaliyahnya kurang bagus, tetapi kalau soal keyakinan di panggung sejarah, Zidane pernah membuktikan itu pada dunia barat, pada dunia yang ya mengejek agamanya. Contoh lain misalkan imigran Turki seperti Ozil juga kontroversi ketika dia terlibat dalam perdebatan tentang isu Islam, Muslim dan Barat itu. Dia bikin tweet, dia akhirnya juga ya kena dampak itu. Nah jadi saya pikir pelan-pelan mungkin itu bisa terjadi ya, adaptasi, asimilasi seperti yang digagas Tariq Ramadan itu, being European Muslim, menjadi orang Islam Eropa. Mungkin itu pelan-pelan akan terjadi, makanya Tariq Ramadan itu memilih masuk ke wilayah etik yang tidak kaku, yang tidak strict keislaman, tetapi kalau ada ijtihad yang bisa dilakukan penyelesaian dengan konteks Eropa, mari kita lakukan, asal itu tidak bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam. Saya pikir masa depan Islam di Eropa perlu terus didiskusikan, didialogkan, agar titik temu peradaban Timur dan Barat ini secara simbiosis bisa hidup berdampingan dalam konteks Muslim di Prancis. Saya pikir itu jawaban saya. Sebelum kita berakhir, ini ada tambahan lagi, Bang Said, terkait dengan ide dari Tariq Ramadan tadi kalau nggak salah ya, tentang bagaimana seharusnya umat Islam di Eropa. Cuman kan begini, ya umat Islam di sana, khususnya yang ada di Prancis misalnya, ya seperti contoh yang melakukan pemenggalan terhadap siapa namanya guru di Prancis, Samuel Paty. Ya, Samuel Paty itu kan terkesan ini ya dari golongan ya radikal lah dalam tanda kutip, kan itu yang mendominasi di Eropa. Bagaimana kemudian ide-ide Tariq Ramadan itu bisa diterapkan lah dengan kondisi itu. Kemudian yang kedua, fakta bahwa justru yang bisa bertahan di sana kan yang keterima dengan kultur masyarakat Eropa, misalnya di Inggris itu yang besar justru golongan-golongan yang dalam tanda kutip kita anggap menyimpang seperti Ahmadiyah misalnya. Ya, di sana kan lumayan besar ya. Nah, bagaimana itu Sida melihat? Ya. Oke. Nanti Bang Syarodi bisa jawab ini juga, beliau sebagai pengamat Timur Tengah hubungan internasional. Setahu saya bersentuhan dengan teman-teman Ahmadiyah. Saya banyak informasi soal bagaimana Ahmadiyah sebetulnya cukup punya kontribusi dalam diseminasi Islam damai di Barat, dengan satu prinsip yang mereka selalu tekankan adalah hatred for no one, love for all itu. Jadi cinta untuk semua dan kebencian tidak untuk siapapun. Nah, saya tidak tahu bagaimana struktur dan populasi aliran kepercayaan dalam Islam yang kemudian mewarnai Prancis, apakah model ikhwani dan salafi yang dominan di sana, bagaimana Islam moderat atau Islam yang sufistik di sana, saya tidak tahu statistiknya seperti apa. Tetapi kemudian Tariq Ramadan ini memang dia diserang dari dua arah. Pertama dari kelompok Islam yang menganggap dia liberal, dia dituduh ingin mensekulerkan Islam di Eropa. Nah, di kalangan kelompok Barat yang sangat kanan, dia juga ditentang sebagai agen yang ingin membangkitkan Islam di Barat. Nah, dia menjadi dilema.
Tapi sebetulnya saya secara pribadi sangat suka dengan gagasan-gagasan dia yang sangat tengah. Dia bicara Ikhwanul Muslimin dalam rentang sejarah yang bagus, bahwa Ikhwanul Muslimin sebetulnya perlawan terhadap kolonialisme pada awalnya. Nah, belakangan ada pergeseran aktor, kepentingan, itu ya biasa, dan tidak semua sebetulnya Ikhwanul Muslimin itu harus dipandang hitam. Karena Ikhwanul Muslimin pada dasarnya dia perlawan terhadap kolonialisme kebangkitan dunia ketiga, terutama ya di Mesir itu. Nah, bagaimana itu bisa terlaksana, tentu ini PR besar ya bagi dunia Islam. Tetapi sekarang kita lihat kekuatan teman-teman NU dan Muhammadiyah di berbagai negara, kan ada PCI, NU, terus Muhammadiyah juga ada. Ini Bang Syaroni juga dulu berkecimpung di situ ketika di Turki. Nah, apakah komunitas diaspora Indonesia ini mampu mewarnai Islam yang damai ala Asia Tenggara, ala Indonesia ini di luar negeri? Itu juga bisa membangun image bahwa Islam tidak melulu apa yang disoroti selama ini oleh Barat. Jadi orang-orang Asia Tenggara ini bisa jadi agen untuk mencitrakan Islam yang damai di mata Barat. Ke depan makanya orang-orang Indonesia ini harus banyak berdiaspora untuk mensiarkan Islam yang damai ya. Bisa Islam Nusantara, bisa Islam kemajuan, atau NU punya Islam kebangsaan, itu ya kita siarkan nanti kalau kita jadi diaspora di luar negeri. Kira-kira begitu. Makasih. Oke, mungkin ada cakep. Ada tambahan sedikit dari Bang Syaroni terkait dengan itu? Ya, saya tambahkan sedikit ya mungkin. Jadi memang kalau kita lihat demografinya ya, demografi untuk yang Prancis gitu ya, di Eropa persebarannya mirip-mirip gitu. Tapi untuk yang Prancis memang saya punya beberapa teman ya yang aktivis pemuda Islam, PMCU namanya ya. Kebetulan dia itu anaknya Ghanouchi. Rashid Ghanouchi itu kan tokoh revolusi Tunisia ya, sekarang menjadi ketua partai di Tunisia. Kemudian Ghanouchi itu dulu eksodus ke Inggris, kemudian di Inggris dia menjalani hidup sebagai exile gitu ya, asylum seeker. Kemudian anaknya yang kebetulan teman saya, dia itu adalah ketua pemuda Muslim di Eropa begitu. Nah, dari informasi yang saya dapatkan dari dia, memang isu yang menjadi concern mereka adalah adanya Islamofobia. Ya, jadi memang di Eropa ini Islamofobia itu adalah, jadi ada orang-orang yang anti-Islam memang, itu faktanya. Nah, kemudian keberagaman yang muncul di sana memang beragam juga. Jadi dari sisi masjid saja ada perbedaan signifikan antara masjid yang didanai oleh Saudi dengan masjid yang didanai oleh Turki begitu ya. Jadi kalau Anda saya pernah ke Austria gitu ya, ketemu imamnya, masjidnya besar, itu didanai oleh Saudi dan imamnya adalah dari Saudi, dan tentu saja kalau Anda membaca literatur tentang Saudi ya memang pemikirannya seperti itu, agak strict, agak keras begitu. Maka komunitas yang berkembang dari masjid yang demikian pasti agak-agak strict gitu. Kemudian pindah ke masjid yang lain, nanti ketemu masjid Turki. Nah, masjid Turki ini agak moderat karena Turki mirip-mirip dengan Islam Indonesia, terbuka ya, moderat, sufistik dan seterusnya. Jadi bisa beradaptasi. Ya, jadi dari ilustrasi tadi bisa disimpulkan bahwasanya saya belum pernah agak lama tinggal di Prancis gitu ya, maka saya bisa simpulkan itu juga akan terjadi di Prancis. Jadi beda masjid nanti akan beda frame berpikirnya. Jadi kalau di Prancis itu ketemu masjid yang didanai oleh Saudi, boleh jadi pandangannya agak strict gitu ya.
Tapi kalau masjid itu adalah masjid yang dikelola oleh komunitas Turki, kemudian pendakwahnya di Turki, itu lebih moderat gitu. Nah, Indonesia sendiri, Indonesia ini posisinya masih apa namanya, masih merintis ya dibanding dengan komunitas Turki. Diaspora kita belum banyak begitu ya. Kemudian dari sisi finansial juga masih belum kuat gitu. Kita melihat ada praktik-praktik di mana komunitas-komunitas diaspora Indonesia itu sudah mulai melakukan pengumpulan uang dan membangun masjid di komunitas-komunitas, misalkan di Jepang dan di tempat-tempat lain. Tapi sayangnya itu bukan dari NU Muhammadiyah atau NW begitu ya. Justru kelompok sebelah yang melakukan itu. Nah, PR bersama adalah atau pemerintah Indonesia, kita merekomendasikan pemerintah Indonesia ini melakukan apa namanya, inisiatif aktif untuk mengirim atau mempromosikan Islam Indonesia dengan mengirimkan imam-imam yang berkarakter moderat ke negara-negara Eropa gitu ya. Seperti yang dilakukan Turki ya. Turki sudah memiliki skema. Jadi Departemen Agama Turki itu mengirimkan imam dan khotib di masjid-masjid yang memang dikelola oleh Turki, terutama di negara-negara Eropa Timur. Di Eropa Barat dan Eropa Tengah saya kira itu sudah mulai dilakukan, tapi belum banyak. Demikian Pak Moderator. Siap. Terima kasih Bang Saroni yang sudah menyampaikan beberapa informasi tadi terkait dengan kondisi umat Islam di Eropa. Kita sudah sampai di penghujung acara. Di Lombok sudah jam 11.20, di Jakarta baru jam 10.20. Jadi udah kayak ILC nih. Ini sudah hampir jam 12. Untuk menutup acara kita pada malam hari ini, tapi lebih dahulu saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah bersedia stay sampai jam 10 lebih ini. Dari teman-teman, ada teman-teman dari Malaysia. Saya lihat setengah 12 loh, ini lumayan panjang diskusi kita. bukan lagi panjang. Makan sahur. Itu saja mungkin yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Saya menyimpulkan beberapa poin terkait dengan diskusi kita pada malam ini yang kemudian ya untuk kedepannya bagaimana seharusnya gitu. Negara Eropa, terlebih khusus Perancis, harus memikirkan kembali sebenarnya bagaimana kemudian merespon multikulturalisme yang ada di sana, terutama pasca perusahaan harus merumuskan kembali bagaimana bisa hidup berdampingan dengan kultur Eropa yang sangat kontras lah ya, supaya citra Islam yang solihun di kulli zaman wa makan itu bisa tetap eksis lah. Itu saja mungkin Ustaz, Bang Saroni, Bang Said. Mari. Kesediaannya. Terima kasih. Saya sampaikan yang baik yang sudah bertanya melalui kolom chat, yang sudah bertanya melalui Facebook, dan memang kita tidak membuka pertanyaan langsung karena waktu juga. Kami ucapkan terima kasih banyak dan ini suara Dani kok hilang ini. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Ya, kita berdoa. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin Amin. Atasan bisa pimpin doa. Aduh, bagian doa Joku, bagian amplop baru aja Dr. Said.